Pernahkah Anda memerhatikan bahwa luka terdalam dalam hidup seringkali bukan berasal dari musuh atau orang asing, melainkan dari orang-orang yang paling kita cintai? Teman, pasangan, anggota keluarga, justru dari merekalah kekecewaan yang paling dalam menghancurkan kita muncul. Dan bagian yang paling tragis, mereka yang tidak belajar menghadapinya akan menjalani hidup penuh luka, kebencian, dan pada akhirnya meninggal dunia sambil memendam dendam alih-alih kedamaian. Marcus Aurelius, kaisar terakhir dari apa yang disebut 5 kaisar baik Roma, memahami hal ini lebih baik dari siapapun. Meskipun memimpin kekaisaran yang kuat, ia menghadapi kehilangan yang sangat besar. 11 dari 14 anaknya meninggal mendahuluinya. Namun, ia berhasil menemukan ketenangan di tengah penderitaan. Dalam Meditations karyanya, ia mencatat jalan menuju kebebasan emosional yang dapat mencegah Anda dihancurkan oleh orang-orang yang Anda cintai. Hari ini, saya akan membagikan 12 ilu aturan berdasarkan ajaran Stoanya yang dapat melindungi hati Anda dan mencegah tindakan orang lain merusak hidup Anda. Jika Anda menerapkan aturan-aturan ini, Anda akan menemukan kekuatan batin yang hanya dimiliki oleh sedikit orang. Namun, jika Anda mengabaikannya, Anda berisiko mengulang kisah beribuan orang yang terperangkap oleh kebencian berakhir tragis. Bayangkan penderitaan seseorang yang sangat mempercayai orang terkasih, memberikan yang terbaik, namun mendapati dirinya dikhianati, dikecewakan, atau ditinggalkan. Reaksi pertamanya adalah pemberontakan. Bagaimana bisa seseorang yang saya cintai melakukan ini kepada saya? Dan justru pada titik inilah filosofi Marcus Aurelius mengajak kita untuk melihat melampaui yang tampak jelas. Ia mengatakan bahwa kita tidak boleh mengharapkan kesempurnaan dari manusia karena mereka penuh cacat, sama seperti kita. Ketika kita tidak menerima kenyataan ini, kita menciptakan beban tak terlihat, harapan yang mustahil untuk dipertahankan, dan kejatuhan pun menjadi tak terhindarkan. Renungkan kehidupan keluarga. Berapa banyak ayah dan ibu yang frustrasi karena anak-anak mereka tidak mengikuti jalan persis yang mereka impikan. Berapa banyak pasangan yang terus bertengkar karena masing-masing mengharapkan pasangannya menjadi pasangan ideal. Tuntutan yang tiada henti ini merusak hubungan dan menciptakan kebencian yang menumpuk seiring waktu. Cinta sejati hanya berkembang ketika kita memahami bahwa mencintai bukan berarti mengharapkan kesempurnaan, melainkan hidup berdampingan dengan kekurangan dan tetap memilih untuk bertahan. Kehidupan modern memberi kita banyak contoh tentang hal ini. Media sosial, film, dan media itu sendiri menjual gagasan tentang hubungan yang sempurna, keluarga yang bahagia, dan persahabatan tanpa konflik. Dan apa yang terjadi? Orang-orang mulai membandingkan kehidupan mereka sendiri dengan standar yang tidak realistis ini dan frustrasi ketika mereka menyadari bahwa kenyataan jauh berbeda. Berapa banyak pasangan yang berpisah karena mereka berpikir hidup orang lain lebih sempurna daripada hidup mereka. Ilusi ini merusak banyak rumah tangga. Disinilah kebijaksanaan Stoa menjadi praktis ketika Anda menerima bahwa tidak seorang pun akan memenuhi 100% harapan Anda membebaskan diri dari rasa sakit yang terus-menerus karena merasa dikhianati oleh setiap kekurangan. Marcus Aurelius menulis bahwa kita harus mempersiapkan diri setiap hari untuk menghadapi orang-orang yang tidak berterima kasih, sombong, dan pemarah. Sekilas, ini mungkin terdengar pesimistis, tetapi pada kenyataannya, ini adalah latihan perlindungan emosional. Jika saya bangun dengan mengetahui bahwa saya akan berurusan dengan kekurangan orang lain, ketika kekurangan itu muncul, saya tidak terkejut atau marah. Sebaliknya, saya menghadapinya sebagai bagian alami dari kehidupan.
Dan sikap sederhana ini dapat sepenuhnya mengubah cara kita bereaksi terhadap kekecewaan. Sebagai contoh praktis, bayangkan Anda menyiapkan makan malam spesial untuk anggota keluarga dan orang itu hampir tidak mengucapkan terima kasih, terlihat dingin dan bahkan tidak menyadari upaya yang Anda lakukan. Jika Anda mengharapkan pengakuan dan pujian, sikap ini akan sangat melukai Anda. Namun, jika Anda memahami bahwa orang lain tidak akan selalu bereaksi seperti yang Anda inginkan, kekecewaan itu menjadi lebih kecil dan Anda tidak akan terpaku pada kebencian. Anda menyadari bahwa Anda melakukan yang terbaik karena Anda ingin melakukannya dan bukan karena Anda bergantung pada tanggapan orang lain. Perubahan pola pikir ini memiliki dampak langsung pada kesehatan emosional. Penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar frustrasi tidak berasal dari apa yang sebenarnya terjadi, melainkan dari harapan yang kita ciptakan sebelumnya. Dengan kata lain, kita lebih menderita karena apa yang kita bayangkan seharusnya terjadi daripada kenyataan itu sendiri. Ini menjelaskan mengapa orang bisa melalui situasi yang sama, tetapi bereaksi dengan cara yang sama sekali berbeda. Yang satu menyimpan dendam dan merasa dikhianati, sementara yang lain memahami bahwa hidup itu tidak sempurna dan terus melangkah maju. Mustahil untuk tidak memikirkan tokoh publik yang menyerah pada beban harapan-harapan ini. Para selebritas yang mengharapkan kesetiaan dari keluarga, dukungan dari teman, atau pengertian dari publik dan ketika tidak menerimanya, hancur di depan kamera. Ini adalah gambaran jelas tentang bagaimana kurangnya persiapan untuk menghadapi ketidaksempurnaan manusia dapat menghancurkan, bahkan mereka yang tampaknya memiliki segalanya. Namun, ada juga contoh-contoh inspiratif dari mereka yang belajar hidup dengan kekurangan orang lain dan menemukan kedamaian. Pikirkan orang-orang yang melalui perpisahan, menyakitkan, namun berhasil menjaga rasa hormat dan bahkan persahabatan dengan mantan pasangan. Mereka memahami bahwa pasangannya tidak akan sempurna, menerima kenyataan itu dan tidak membiarkannya meracuni hati mereka. Kekuatan inilah yang diajarkan oleh stoicisme. Ketika kita berhenti mengharapkan kesempurnaan, kita berhenti mengubah setiap kekecewaan menjadi luka terbuka. Kita mulai melihat kekurangan sebagai bagian dari keberadaan manusia, sebagai cerminan keterbatasan yang kita semua bawa. Dan konsekuensi dari ini adalah kehidupan yang lebih ringan, karena kita berhenti mengumpulkan keluhan dan mulai memberi ruang untuk pengertian dan bahkan untuk pengampunan. Ini adalah latihan yang patut dipraktikkan secara sadar. Sepanjang minggu, kapanpun seseorang terdekat mengecewakan Anda, alih-alih bereaksi dengan kemarahan, tanyakan pada diri sendiri, apakah Anda tidak menuntut kesempurnaan dari seorang manusia yang tidak sempurna? Refleksi sederhana ini bisa menjadi perbedaan antara memupuk kebencian yang menggerogoti atau memupuk ketenangan yang membebaskan. Salah satu penyebab terbesar penderitaan manusia adalah mencoba mengendalikan apa yang tidak akan pernah ada di tangan kita. Marcus Aurelius berkata, Anda memiliki kekuatan atas pikiran Anda, bukan atas kejadian di luar. Sadarilah ini, dan Anda akan menemukan kekuatan. Ungkapan sederhana ini mengandung prinsip yang kuat. Sebagian besar rasa sakit yang kita rasakan bukan berasal dari apa yang terjadi pada kita, melainkan dari bagaimana kita bereaksi terhadap apa yang terjadi pada kita. Dan kebanyakan orang masih hidup seolah-olah mereka bisa memerintahkan bagaimana orang lain bertindak, apa yang mereka rasakan, atau apa yang mereka putuskan. Ini adalah jalan tercepat menuju frustrasi. Berapa kali Anda menghabiskan berjam-jam atau bahkan berhari-hari dan memutar ulang argumen dalam pikiran Anda, memikirkan apa yang bisa Anda katakan berbeda untuk mengubah hasilnya?
Seolah-olah pikiran Anda terjebak dalam lingkaran tanpa akhir, kembali ke masa lalu, dan mencoba mengubah apa yang sudah di luar jangkauan Anda. Hasilnya adalah kelelahan emosional yang menguras energi dan merenggut kedamaian Anda. Ketika Anda memahami bahwa tidak mungkin mengendalikan tindakan eksternal, tetapi sepenuhnya mungkin untuk mengendalikan respons Anda, hidup mulai terasa lebih ringan. Dalam praktiknya, ini dapat terlihat dalam situasi umum, seperti rekan kerja yang bertindak tidak adil atau pasangan yang merespons dengan dingin. Jika kebahagiaan Anda bergantung pada perubahan perilaku orang tersebut, Anda akan selalu rentan. Tetapi jika Anda memusatkan energi hanya pada bagaimana Anda bereaksi, Anda mulai menjalani hidup dengan cara yang jauh lebih stabil. Jika seseorang memperlakukan Anda dengan buruk dan Anda memutuskan untuk tidak menyimpan dendam, orang itu kehilangan kekuatan untuk menyakiti Anda. Seolah-olah Anda melindungi hati Anda dari niat jahat atau ketidakpedulian orang lain. Filosofi ini tidak hanya indah, ini terbukti dalam praktiknya. Studi dalam psikologi menunjukkan bahwa orang yang belajar untuk fokus hanya pada apa yang berada dalam kendali mereka, menunjukkan tingkat kecemasan dan depresi yang lebih rendah. Ini terjadi karena mereka tidak melelahkan diri dengan pertempuran yang tidak pernah bisa mereka menangkan. Dengan kata lain, ketika Anda memahami bahwa Anda tidak dapat mengendalikan apa yang ada di luar, Anda membebaskan diri dari kebutuhan untuk menderita karena segala sesuatu. Menarik untuk mengamati contoh orang-orang yang mempraktikkan hal ini di tengah tragedi pribadi. Bayangkan seseorang yang tiba-tiba kehilangan pekerjaannya. Wajar untuk merasakan kesedihan dan bahkan kemarahan, tetapi bersikeras bertanya, "Mengapa ini terjadi pada saya?" Hanya akan memperpanjang penderitaan. Pikiran yang terlatih dalam stoisisme tidak membuang waktu dengan pertanyaan yang tidak terjawab. Sebaliknya, ia mengarahkan kembali energi ke apa yang dapat dilakukan mulai dari titik itu. Memperbarui resume, mencari peluang baru, mempelajari keterampilan. Pengalihan ini adalah yang memisahkan mereka yang tenggelam dalam ratapan dari mereka yang berhasil bangkit lebih cepat. Mustahil untuk tidak mengingat tokoh-tokoh terkenal yang memilih jalan ini. Ada orang-orang yang bahkan setelah kehilangan yang tak terpulihkan, mempertahankan ketenangan dan menjadi inspirasi bagi jutaan orang. Rasa sakit tidak hilang, tetapi fokusnya ditempatkan pada respons, bukan pada peristiwa. Justru sikap inilah yang mengubah tragedi menjadi kesaksian kekuatan. Sekarang pikirkan sisi lainnya. Ketika seseorang hidup mencoba mengendalikan segalanya dan semua orang, hasilnya selalu hati yang pahit. Mereka yang menuntut orang lain berperilaku sesuai standar mereka, akhirnya hanya mengumpulkan frustrasi. Ini seperti ingin mengendalikan angin atau laut. Seberapapun Anda berusaha, dunia tidak akan pernah tunduk pada harapan Anda. Itulah mengapa Marcus Aurelius mengajarkan bahwa kekuatan sejati terletak pada mengendalikan diri sendiri, bukan orang lain. Dalam kehidupan sehari-hari, menerapkan ini mungkin tampak sulit, tetapi justru disitulah latihan ini memperoleh kekuatannya. Bayangkan Anda sedang dalam kemacetan lalu lintas dan seseorang menyalip Anda dengan agresif. Insting pertama adalah membalas, membunyikan klakson, atau mengumpat. Tetapi jika Anda ingat bahwa Anda tidak memiliki kendali atas tindakan orang tersebut, dan sebaliknya memutuskan untuk menarik napas dalam-dalam dan melanjutkan perjalanan, Anda mencegah kemarahan merusak sepanjang hari Anda. Ini adalah detail kecil, tetapi jumlah dari isyarat-isyarat kecil ini sepenuhnya mengubah kualitas hidup Anda. Sikap ini juga membawa manfaat tersembunyi. Dengan berfokus pada apa yang dapat Anda kendalikan, Anda akan dipandang oleh orang lain sebagai pribadi yang dapat dipercaya, seimbang, dan bahkan lebih bijaksana.
Di lingkungan kerja, misalnya, individu yang tetap tenang selama krisis seringkali dihargai sebagai pemimpin alami karena mereka mampu menginspirasi kepercayaan saat orang lain merasa bingung. Agar pesan ini bisa terus sampai kepada Anda dan lebih banyak lagi orang yang membutuhkan refleksi semacam ini, penting sekali bagi Anda untuk berlangganan saluran ini dan memberikan tanda suka pada video ini. Ini bukan sekadar formalitas. Tindakan Anda inilah yang memastikan konten menyebar luas dan komunitas ini tumbuh semakin besar. Dengan mendukung cara ini, Anda turut membantu memastikan bahwa ajaran yang telah mengubah hidup jutaan orang tetap dapat diakses oleh mereka yang paling membutuhkannya. Apabila Anda mulai melihat berbagai situasi dalam hidup dengan pola pikir ini, Anda akan menyadari bahwa rasa sakit tidak akan hilang sepenuhnya, tetapi ia kehilangan kekuatannya untuk mengendalikan siapa diri Anda. Ketersinggungan, kekecewaan, dan ketidakadilan akan terus terjadi, karena semua itu adalah bagian tak terpisahkan dari keberadaan manusia. Namun, pilihan untuk membiarkannya menguasai Anda atau tetap teguh dalam kedamaian akan selalu ada di tangan Anda. Inilah kebebasan sejati yang digambarkan oleh Marcus Aurelius, tidak bergantung pada keadaan eksternal untuk dapat hidup dengan kekuatan dan ketenangan batin. Marcus Aurelius pernah berkata, "Jika Anda merasa tertekan oleh sesuatu yang berasal dari luar, rasa sakit itu bukan karena hal itu sendiri, melainkan karena penilaian Anda terhadapnya, dan Anda memiliki kekuatan untuk mengubah penilaian itu kapan saja." Kutipan ini mengajak kita untuk merenungkan bagaimana kita memandang situasi yang memengaruhi kita. Seringkali bukan tindakan itu sendiri yang melukai kita, melainkan beban yang kita berikan padanya. Apa yang mungkin dianggap sepele oleh satu orang bisa menjadi beban yang dipikul orang lain selama berhari-hari, bahkan bertahun-tahun. Perbedaannya terletak pada perspektif. Pikiran manusia memiliki kecenderungan untuk memperbesar masalah. Pesan yang terlambat dibalas bisa terasa seperti penolakan. Kritik sederhana bisa berubah menjadi bukti ketidakberhargaan. Ketidakhadiran dalam sebuah acara bisa diartikan sebagai kurangnya kasih sayang. Berapa banyak pertengkaran keluarga yang bermula dari salah langkah kecil yang dibesar-besarkan dalam penafsirannya. Dan berapa banyak hubungan yang berakhir karena seseorang gagal menempatkan dalam perspektif sebuah isyarat yang seharusnya bisa dipahami dengan lebih ringan. Ini seperti melihat kerikil di jalan melalui kaca pembesar. Jika Anda melihatnya membesar, ia tampak tidak dapat diatasi, tetapi jika Anda melihatnya dalam proporsi sebenarnya, Anda akan menyadari bahwa itu hanyalah sesuatu yang kecil, mudah untuk dihindari. Ini tidak berarti mengabaikan segala sesuatu di sekitar kita, melainkan belajar memilih di mana kita akan menempatkan bobot perhatian kita. Ketika seseorang mengucapkan kata-kata kasar, Anda bisa memutuskan apakah akan menyimpannya seperti racun di dalam diri atau membiarkannya menghilang seperti gema yang jauh. Marcus Aurelius mengingatkan kita bahwa penilaian itu ada pada kita, bukan pada orang lain. Kitalah yang mengubah tindakan eksternal menjadi sesuatu yang merusak atau sesuatu yang sementara. Contoh sederhana adalah pengalaman banyak orang di tempat kerja. Bayangkan seorang atasan yang jarang memuji, tetapi selalu menunjukkan kekurangan. Bagi sebagian orang, ini bisa menjadi pukulan bagi harga diri mereka, pertanda bahwa mereka tidak akan pernah cukup baik. Bagi yang lain, ini mungkin hanya sebuah kesempatan untuk meningkatkan diri di area-area tertentu, tanpa menganggapnya sebagai serangan pribadi. Perbedaannya bukan pada atasan, melainkan pada bagaimana setiap orang menafsirkan sikap tersebut. Ajaran ini semakin kuat ketika kita mengingat bahwa sebagian besar penderitaan manusia berasal dari apa yang diciptakan oleh pikiran itu sendiri. Kecemasan, misalnya,
dipicu oleh skenario yang bahkan belum terjadi. Jantung berdebar kencang, tidur menghilang, semua hanya karena situasi yang hanya ada dalam imajinasi. Ketika Anda menyadari bahwa Anda bisa mengubah perspektif Anda akan menemukan bahwa banyak monster yang menakut-nakuti Anda tidak lain hanyalah bayangan. Mustahil untuk tidak memikirkan orang-orang yang telah kalah dalam perang melawan pikiran mereka sendiri. Ada mereka yang meraih ketenaran, pengakuan, dan pujian publik, namun tetap tidak bisa mengendalikan beban pikiran yang mereka bawa. Tanpa kemampuan untuk menempatkan rasa sakit internal mereka dalam perspektif yang benar, mereka akhirnya dikuasai olehnya. Ini menunjukkan bahwa kesuksesan eksternal tidak berarti apa-apa jika di dalam diri kita sendiri kita tidak bisa membungkam penilaian yang berlebihan. Kita akan hidup sebagai tawanan dalam sangkar tak terlihat. Di sisi lain, ketika kita berhasil menerapkan pandangan ini, kita menemukan kebebasan yang mengagumkan. Bayangkan sepasang kekasih atau suami istri di mana salah satu pulang ke rumah dalam keadaan lelah dan merespons dengan ketus. Daripada menafsirkan ini sebagai tanda kasih sayang yang memudar, orang yang satu lagi bisa memilih untuk berpikir bahwa pasangannya hanya mengalami hari yang sulit. Penyesuaian mental sederhana ini menghindari pertengkaran, kebencian, dan membuka ruang untuk dialog. Inilah perspektif yang benar yang mengubah masalah menjadi kesempatan untuk saling memahami. Kekuatan ini juga termanifestasi dalam keheningan batin. Ketika kita belajar menyaring apa yang benar-benar penting, pikiran berhenti berlarut-larut pada setiap detail negatif dan mulai lebih banyak beristirahat. Hal ini berdampak langsung pada kesehatan. Penelitian telah membuktikan bahwa orang yang lebih baik dalam merelatifkan masalah memiliki tingkat kortisol yang lebih rendah, yaitu hormon stres, dan harapan hidup yang lebih panjang. Dengan kata lain, belajar memberikan bobot yang tepat pada peristiwa tidak hanya menjaga kedamaian Anda, tetapi juga memperpanjang hidup Anda. Melatih keterampilan ini membutuhkan latihan. Cara sederhana adalah setiap kali sesuatu mengguncang Anda, tanyakan pada diri sendiri, apakah ini akan tetap penting 1 tahun dari sekarang atau bahkan 1 bulan dari sekarang? Seringkali jawabannya adalah tidak. Dan jika itu tidak akan penting di masa depan, mengapa membiarkannya menghancurkan saat ini Anda? Refleksi ini mungkin tampak kecil, tetapi sepenuhnya mengubah cara Anda memandang dunia. Ketika Anda mulai melihat hidup melalui lensa ini, Anda berhenti menjadi sandera kata-kata dan tindakan orang lain. Anda belajar hidup dengan lebih ringan, dengan lebih sedikit kebencian, dan dengan lebih banyak keseimbangan. Rahasianya bukan pada mengubah orang lain, melainkan pada mengubah pentingnya kita pada berbagai hal. Bagaimanapun, seperti yang dikatakan Marcus Aurelius, rasa sakit tidak datang dari apa yang terjadi, tetapi dari bagaimana kita memilih untuk melihat apa yang terjadi. Dan kekuatan itu akan selalu ada di tangan kita. Marcus Aurelius percaya bahwa kebebasan sejati terletak pada tidak bergantung secara emosional pada apapun di luar diri kita. Ia memahami bahwa ketika kita sepenuhnya meletakkan kebahagiaan kita di tangan orang lain, kita menjadi rentan terhadap setiap perubahan suasana hati, setiap kata kasar, atau setiap ketidakhadiran. Seolah-olah kita menyerahkan kunci kesejahteraan kita kepada seseorang yang mungkin menggunakannya secara tidak bertanggung jawab. Itulah mengapa ia mengatakan bahwa kebijaksanaan terletak pada mencintai tanpa memenjarakan diri sendiri. Dalam berhubungan tanpa kehilangan esensi diri. Mencintai tanpa ketergantungan bukan berarti bersikap dingin atau jauh. Justru sebaliknya, itu berarti mencintai begitu sepenuhnya sehingga Anda tidak perlu menuntut apapun sebagai balasan untuk merasa utuh. Ketika Anda menjalin hubungan dengan harapan orang lain, mengisi kekosongan dalam hidup Anda menciptakan beban yang tak tertahankan bagi orang itu.
Hal ini menimbulkan tuntutan, kecemburuan, ketidakpercayaan, dan tak terhindarkan rasa sakit. Tetapi ketika Anda membangun kebahagiaan dari dalam keluar, Anda mulai mencintai dengan bebas, tanpa mengubahnya menjadi sangkar. Dalam kehidupan sehari-hari, pelajaran ini dapat dilihat dalam situasi-situasi sederhana. Bayangkan seseorang yang berharap pasangannya selalu tersedia, membalas pesan segera, dan menunjukkan perhatian terus-menerus. Ketika ini tidak terjadi, orang tersebut merasa ditolak dan memicu pertengkaran yang seringkali tidak memiliki dasar. Ketergantungan ini mengubah hubungan menjadi sumber penderitaan. Sekarang, pikirkan tentang seseorang yang memahami bahwa pasangannya memiliki kehidupannya sendiri, pekerjaannya, komitmennya. Orang ini tidak merasa direndahkan oleh ketidakhadiran sesaat karena mereka tidak bergantung padanya untuk merasa berharga. Perbedaan ini sepenuhnya mengubah kualitas hubungan. Aturan ini juga berlaku untuk persahabatan. Banyak orang menderita ketika mereka menyadari bahwa seorang teman tidak memenuhi harapan mereka akan kedekatan atau dedikasi. Berapa kali kita mendengar seseorang mengatakan mereka terluka karena tidak diundang ke suatu pertemuan atau tidak menerima telepon pada hari ulang tahun mereka. Ketika ada ketergantungan, setiap detail menjadi alasan untuk kebencian. Tetapi ketika kematangan emosional ada, kasih sayang tidak diukur dengan isyarat kecil, melainkan oleh kekekalan ikatan. Mencintai tanpa ketergantungan berarti menghargai apa yang sejati, tanpa menuntut kesempurnaan. Marcus Aurelius mengingatkan kita bahwa kita tidak bisa menempatkan kedamaian kita pada faktor-faktor eksternal, karena segala sesuatu yang eksternal itu tidak stabil. Orang berubah, keadaan berubah, hidup tidak pasti. Jika kebahagiaan Anda bergantung pada perilaku orang lain, Anda akan hidup dalam keadaan ketidakamanan yang konstan. Tetapi jika itu bergantung pada kemampuan Anda untuk menjaga keseimbangan batin, tidak ada dan tidak seorang pun yang akan memiliki kekuatan untuk menghancurkannya. Penting untuk dicatat berapa banyak kisah penderitaan publik yang muncul justru dari ketergantungan emosional. Hubungan selebriti yang berakhir kacau dan berubah menjadi skandal adalah contoh bagaimana pencarian akan kelengkapan pada orang lain dapat menimbulkan frustrasi yang menghancurkan. Seolah-olah setiap pihak ingin mengambil dari pihak lain apa yang tidak bisa mereka temukan dalam diri mereka sendiri, dan hasilnya adalah siklus luka dan tuduhan. Sebaliknya, kita melihat orang-orang yang menyiratkan gagasan kebebasan dan kematangan dalam cinta. Individu yang secara terbuka berbicara tentang fakta bahwa peran pasangan bukanlah untuk mengisi kekosongan, tetapi untuk berbagi kebahagiaan yang telah dibangun masing-masing orang di dalam diri mereka sendiri. Sikap ini mengarah pada hubungan yang lebih langgeng dan sehat karena ikatan itu didasarkan pada kelimpahan, bukan pada kebutuhan. Ajaran Stoik ini juga memiliki dampak mendalam pada bagaimana kita menghadapi kehilangan. Ketika orang yang dicintai pergi, baik melalui perpisahan atau bahkan kematian, mereka yang membangun kebahagiaan mereka hanya berdasarkan ketergantungan akan hancur lebur. Sebaliknya, mereka yang telah belajar memupuk cinta tanpa pemenjaraan, mengalami rasa sakit alami kehilangan, tetapi menemukan kekuatan batin untuk terus maju. Ini tidak menghilangkan kesedihan, tetapi mencegahnya menjadi jurang tak terhindarkan. Menerapkan ini dalam praktik membutuhkan kesadaran sehari-hari. Mencintai tanpa ketergantungan bukanlah sesuatu yang terjadi dalam semalam, melainkan pilihan yang konstan. Ini tentang mengamati pikiran Anda dan membedakan apakah tindakan Anda berasal dari kebebasan atau dari kebutuhan yang mendalam. Pertanyaan mendasar ini adalah,
Apakah saya mencintai karena saya tulus ingin berbagi hal terbaik dari diri saya, atau karena saya sangat membutuhkan orang lain untuk melengkapi saya? Introspeksi semacam ini bisa menyelamatkan banyak sakit hati dan memupuk hubungan yang lebih autentik. Sebuah cara praktis untuk melatih kapasitas ini adalah dengan menerima tantangan untuk menawarkan kasih sayang, perhatian, dan kepedulian kepada seseorang tanpa mengharapkan pengakuan langsung. Ini bisa berupa memasak makanan, mengirim pesan dukungan, atau sekadar benar-benar mendengarkan apa yang ingin dibagikan orang lain. Ketika Anda melakukan ini tanpa tuntutan tak terucap untuk imbalan, Anda akan menemukan bahwa cinta menjadi pengalaman yang jauh lebih ringan. Anda belajar memberi karena Anda benar-benar ingin melakukannya, bukan karena terpaksa. Ini mencerminkan filosofi Stoa, menumbuhkan kebebasan batin yang memungkinkan kita mengalami hubungan yang mendalam dan memuaskan tanpa menjadi tergantung. Mencintai sepenuhnya tetapi tidak posesif. Memahami bahwa hidup pada dasarnya tidak sempurna, namun kekuatan sejati terletak pada menjaga ketenangan di tengah ketidaksempurnaan itu. Seperti yang diajarkan Marcus Aurelius, kesejahteraan sejati tidak datang dari keadaan eksternal, melainkan dari apa yang kita kembangkan di dalam diri kita. Jadi, jika pesan ini mengena di hati Anda, mohon bagikan kepada seseorang yang istimewa atau kepada siapapun yang Anda rasa mungkin perlu mendengar kata-kata ini hari ini. Terima kasih banyak sudah bergabung dengan saya. Selalu menyenangkan berbagi wawasan ini dengan Anda. Sampai jumpa di video berikutnya.